516. Di Cloud River Battlefield, sebenarnya ada beberapa orang yang memakai topeng. Mereka tidak mahal dan datang dalam berbagai gaya. Di tempat-tempat di mana tidak nyaman untuk menunjukkan wajah seseorang, mengenakan topeng dapat membantu menyembunyikan identitas seseorang. Hebing tidak tahu apa yang salah dengannya, tetapi jelas bahwa dia tidak menyukai hal-hal seperti topeng. Pada saat ini, dia mencoba menggunakan kekuatannya untuk menekan orang lain. Aku akan menghitung sampai 3 dan melepas topengmu. Suara Hebing sedingin es. Jika bukan karena ketidaknyamanan geografis, dia pasti sudah menyerang ketika dia mengkonfirmasi kam pihak lain. Mereka bertiga bepergian bersama, jadi jelas bahwa kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Hebing telah membunuh beberapa kultivator seperti ini selama beberapa hari terakhir, tetapi tidak satupun dari mereka yang cocok untuknya. 1, 2. Desahan ringan terdengar saat Li Baxian mengangkat tangannya dan menyentuh topengnya. Kembali di Spirit Stream Battlefield, dia adalah karakter yang bisa memanggil angin dan memanggil hujan. Siapa yang tidak takut Li Baxian dari Pil Heartsec? Tapi sejak dia memasuki Cloud River Battlefield, dia sekali lagi mengalami ketidakberdayaan menjadi lemah. Saat Li Baxian hendak melepas topengnya, Lu Ye tiba-tiba muncul di belakangnya dan mengangkat pedangnya, mengirimkan gelombang pedang berbentuk bulan sabit. Kamu berani, Hebing meraung sambil mengangkat tombak di tangannya. Dengan jentikan ringan, gelombang pedang berbentuk bulan sabit itu hancur. Hebing sangat marah. Dalam situasi ini, dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi orang-orang yang menyembunyikan kepala mereka dan menunjukkan ekor mereka benar-benar menyerang. Mereka benar-benar tidak menganggapnya serius. Saat ini, orang yang menyerang dengan cepat bergegas ke arahnya. Fluktuasi energi spiritual di tubuhnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang kultivator Cloud River Realm Orde ketiga yang lemah. Hebing tersenyum. Seorang kultivator alam Orde ketiga. Hebing tidak tahu apakah dia telah memakan jantung beruang atau empedu macan tutul. Dia bisa membunuh orang seperti itu dengan satu serangan tombaknya. Tepat pada saat itu, fluktuasi energi spiritual yang lemah tiba-tiba muncul di belakangnya. Ada seseorang di belakangnya. Hebing terkejut. Namun, semua perhatiannya terfokus pada Lu Ye. Pada saat dia bereaksi, sudah terlambat. Seperti ada sesuatu yang menutupi kepalanya. Penglihatannya kabur, dan ketika dia sadar kembali, dia mendapati dirinya berada di hutan batu. Ekspresi Hebing kebingungan. Jelas, dia tidak mengerti apa yang terjadi padanya dan mengapa dia datang ke tempat seperti itu dari gua bawah tanah. Di dalam gua, Yi muncul di tempat Hebing berdiri. Dia mengguncang formasi 9 alam di tangannya, dan gambar itu menunjukkan hutan batu. Ada juga sosok kecil di gambar itu, memegang tombak panjang dan melihat sekeliling dengan waspada. Dari siluet sosok itu, terlihat sangat mirip dengan Hebing. Diblokir oleh Master Realm Orde ke-7 dan tidak dapat menghubungkan arai transmisi mereka ke titik transmisi lainnya, tidak ada cara untuk mundur. Selain melawan musuh ini, tidak ada pilihan lain. Lu Ye tahu ini dengan jelas, begitu pula Li Baxian dan Feng Yuechan. Pihak lain belum segera mengambil tindakan karena tidak mengetahui secara pasti kultivasi ketiganya. Jika mereka tahu bahwa mereka bertiga adalah kultivator Orde ketiga atau keempat, mereka akan segera menyerang tanpa membuang banyak waktu untuk berbicara omong kosong. Karena ini adalah pertempuran yang tak terhindarkan, mereka secara alami harus membuat persiapan awal. Ketika Li Baxian melangkah di depan Lu Ye, dia mengangkat tangannya dan membelai Hupo. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia dan Yi telah lama mengembangkan pemahaman diam-diam setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama. Yi telah melarikan diri pada waktu itu. Dia diam-diam bersembunyi di balik Hebing. Apa yang terjadi setelah itu sederhana. Lu Ye mengambil tindakan untuk mengalihkan perhatian Hebing sementara Yi melancarkan serangan dan memanggil formasi 9 alam untuk menyerap Hebing. Arai 9 alam adalah artefak kelas artefak magis, tingkat yang lebih tinggi dari artefak spiritual biasa. Saat kultivasi Yi meningkat, kekuatan yang bisa dia tunjukkan juga akan meningkat. Di bawah premis bahwa pihak lain tidak waspada, masih mungkin baginya untuk menahan seorang kultivator Orde ke-7. Berkelahi benar-benar dilarang di gua bawah tanah ini. Pertama, itu untuk mencegah gua runtuh. Jika itu terjadi, mereka semua akan musnah. Kedua, mereka takut suara pertempuran akan menyebar dan menarik Wei Ke atau ahli lain dari Myriad Devil Ridge. Bertarung di formasi 9 alam tidak memiliki banyak kekhawatiran, asalkan Yi bisa bertahan.
Setelah Hebing diserap ke dalam formasi 9 alam, Lu Ye bergegas maju. Meskipun Li Baxian dan Feng Yuechan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka bereaksi sangat cepat dan segera mengikuti langkah Lu Ye. Yi mengguncang formasi 9 alam untuk menemui ketiganya. Wosh, wosh, wosh. Mereka bertiga memasuki diagram, dan 3 sosok segera muncul di diagram. Di hutan batu, trio Lu Ye muncul satu demi satu, mengelilingi Hebing dalam formasi segitiga. Pada saat ini, Hebing juga bereaksi dan berteriak kaget. Formasi arai. Pada tingkat kultivasinya, dia masih memiliki beberapa pengalaman dan wawasan. Pertemuannya sebelumnya dan lingkungan saat ini semuanya jelas. Dia diserap ke dalam formasi arai. Bukan 3 musuh, tapi 4. Ada juga orang yang bersembunyi di kegelapan dan seharusnya menjadi orang yang mengendalikan formasi arai saat ini. Hati Hebing dipenuhi dengan kekaguman dan kegembiraan. Formasi arai ini adalah hal yang baik. Dia tidak tahu asal-usul ketiga orang ini. Kultivasi mereka tidak tinggi, tetapi mereka sebenarnya memiliki harta yang sangat langka. Jika dia bisa membunuh mereka, harta ini akan menjadi miliknya. Dengan pemikiran ini, dia tidak lagi ragu-ragu, maju selangkah dan dengan berani menyerang Lu Ye. Alasan mengapa dia memilih Lu Ye secara alami karena Lu Ye telah mengekspos kultivasinya sebelumnya. Seorang kultivator orde ketiga, 4 level penuh lebih rendah darinya, dia yakin bahwa dia bisa membunuhnya dengan satu serangan. Kecepatannya sangat cepat, melintasi jarak 10 meter hanya dalam 2 langkah, tiba di depan Lu Ye dalam sekejap mata dan menusukkan tombaknya. Serangan tombak sederhana ini memberi Lu Ye rasa krisis yang luar biasa. Kulitnya menegang dan menyengat saat ini. Dia menghunuskan pisau gunungnya dengan dentuman keras. Energi spiritual melonjak dan mengalir ke bilah panjang. Dia mengangkatnya secara diagonal dan memotong tombak panjang lawan. Saat pedang dan tombak bertabrakan, mata Lu Ye sedikit menyipit karena tombak lawan terlalu berat. Serangan pedangnya sendiri terasa seperti menabrak batu besar. Tombak yang awalnya ditujukan ke dadanya hanya terangkat 1 inci. Begitu mereka bentrok, Lu Ye jatuh ke dalam krisis hidup atau mati. Ini adalah tekanan yang dibawa oleh seorang kultivator orde ke-7, dan pihak lain jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Di Spirit Stream Realm, orde ke-4 dan orde ke-7 adalah 2 daerah aliran sungai. Setelah menyeberang, kekuatan seseorang akan meningkat pesat. Bukankah Cloud River Realm sama? Oleh karena itu, di tempat perburuan ini, hanya para kultivator di atas alam orde ke-7 yang memiliki modal untuk bepergian sendiri. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Setiap kultivator memiliki kepribadian yang berbeda. Ada beberapa kultivator orde ke-6 yang berani yang tidak ingin bepergian dengan orang lain, seperti kultivator hukum yang telah bekerja sama untuk dibunuh oleh Lu Ye dan Yi. Spirit rune kecil muncul di depan Lu Ye, dan pada saat yang sama, dia bersandar sekeras yang dia bisa. Tombak menembus dan rune spiritual hancur, menyebabkan Lu Ye merasakan sakit yang membakar di lehernya. Sebelum dia bisa bangun, tombak lawan menghantamnya seperti tongkat. Dengan keras, Lu Ye langsung dihempaskan ke tanah, merasakan mati rasa dari bahu hingga perut bagian bawah. Mata Hebing berkilat terkejut, jelas tidak mengharapkan seorang kultivator orde ketiga dapat memblokir tombaknya, tetapi hanya itu. Lu Ye dibanting ke tanah oleh Hebing, spirit ki-nya melonjak dan tidak bisa bergerak sesaat, menjadikannya target hidup. Saat dia hendak menarik kembali tombaknya dan menusuknya lagi, suara pedang terdengar, dan niat membunuh yang ganas menyerangnya dari belakang. Seorang kultivator pedang, Hebing langsung menilai. Bahkan jika dia yakin bahwa ketiga kultivator Grand Heaven Alliance ini tidak sekuat dia tidak berani mengabaikan niat membunuh dari seorang kultivator pedang. Buru-buru berbalik, sejumlah besar pedang terbang memasuki visinya. Dia segera menggoyangkan tombaknya, dan sederet bunga tombak bermekaran. Serangkaian suara denting terdengar, disertai dengan kilatan bunga api, dan pedang terbang semuanya terhalang. Di antara pedang terbang, ada juga sejumlah besar mantra. Pada saat ini, pedang dan mantra terbang menyatu dengan sempurna. Seolah-olah yang satu bernyanyi dan yang lain naik panggung. Itu sangat hidup. Li Baxian dan Feng Yuechan telah berkultivasi bersama sejak mereka masih muda, dan merupakan kekasih masa kecil sejati. Untuk Li Baxian, Feng Yuechan bahkan bersedia tinggal di Spirit Stream Realm selama lebih dari 10 tahun tanpa maju. Ikatan antara keduanya jauh lebih dalam daripada antara Lu Ye dan Yi. Ketika mereka bekerja bersama, itu alami dan tanpa cacat.
Ekspresi Hebing menjadi bermartabat karena ada yang tidak beres. Kultivator pedang dan kultivator mantra adalah kultivator orde keempat, yang lebih tinggi dari kultivator senjata, tetapi ketiganya, tidak peduli yang mana dari mereka, memiliki fondasi yang dalam yang jauh melebihi kultivasi mereka sendiri. Ketiga orang ini jelas merupakan murid paling elit dari sekte teratas. Sementara dia waspada di dalam hatinya, ada juga sedikit kegembiraan. Latar belakangnya tidak terlalu bagus, berasal dari sekte kelas 4. Meskipun dia telah menembus ke Cloud River Realm dengan 360 lubang, dia masih jauh dari jenius sejati. Saat itu, dia bahkan belum bisa masuk ke daftar Spirit Stream. Jika semua orang di sini berada di Spirit Stream Realm, tidak peduli siapa ketiganya, dia perlu melihat dan menyembah mereka, tetapi saat ini, dia bisa bertarung 1 lawan 3 hanya karena perbedaan dalam kultivasi. Jadi bagaimana jika dia memiliki latar belakang yang baik? Jadi bagaimana jika dia memiliki bakat yang bagus? Di depan celah mutlak dalam kultivasi, dia masih akan mati. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasa bahwa kultivator pedang dan kultivator spiritual ini agak akrab, seolah-olah dia pernah melihat mereka di suatu tempat sebelumnya. Sementara Li Baxian dan Feng Yuechan terjerat dengan Hebing, Lu Ye buru-buru bangkit dan membuka jarak antara dia dan Hebing, mengangkat tangannya dan mengusapkannya ke lehernya. Diam-diam Mary, jika bukan karena reaksi cepatnya barusan, dia takut lehernya akan hancur berkeping-keping oleh tombak musuh ini. Melawan Master Orde ke-7 dengan kultivasi Orde ke-3 terlalu berisiko, kesalahan apapun dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Pergi. Hebing tiba-tiba berteriak dan beberapa aliran cahaya artefak kekaisaran muncul dari udara tipis, menembus penghalang pedang terbang dan teknik rahasia untuk menyerang Li Baxian dan Feng Yuechan. Bagaimana mungkin Li Baxian dan Feng Yuechan berani menghadapi artefak kekaisaran dari kultivator senjata Orde ke-7 secara langsung? Artefak seperti payung dipanggil dan dibuka di depan keduanya. Serangkaian suara letupan terdengar saat permukaan payung berkelebat liar, memaksa Feng Yuechan untuk mundur selangkah. Setelah memblokir semua cahaya artefak kekaisaran, Hebing menerobos blokade pedang terbang dan bergegas ke depan. Li Baxian menjentikkan pedang panjang di tangannya dan banyak pedang terbang di sekitarnya berubah menjadi naga pedang untuk bertemu Hebing. Ketika kedua sosok itu bertabrakan, naga pedang itu runtuh dan tubuh Li Baxian terlempar seperti karung compang-camping. 517. Hebing tidak menunjukkan belas kasihan dan mengejarnya. Tombak di tangannya seperti naga, menusuk Li Baxian yang terbang mundur, berniat membunuhnya. Kekuatan spiritual Feng Yuechan melonjak, dan sejumlah besar kabut tiba-tiba muncul, menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Hebing tertangkap basah dan jatuh ke udara dingin. Udara dingin mengembun menjadi es, dan kristal es menyebar, mengancam untuk menyegel seluruh tubuh Hebing dalam es. Jika mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama, mereka pasti tidak akan bisa lepas dari teknik ini. Namun, tingkat kultivasi Hebing 3 tingkat lebih tinggi dari Feng Yuechan. Ketika dia merasakan ada sesuatu yang salah, tubuhnya bergetar, dan di bawah gelombang kekuatan spiritual, kristal es yang menutupi tubuhnya hancur. Dia berbalik untuk melihat Feng Yuechan yang tidak jauh, dan dengan sedikit berpikir, beberapa alat kekaisaran meledak, mengenai alat mistik payung spiritual. Dampak besar langsung membuat Feng Yuechan terbang, dan dia jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal. Kamu suka menyelamatkan orang, ya? Hebing menggertakkan giginya, dan bergegas menuju Feng Yuechan. Pada saat ini, Li Baxian bergegas, terbungkus cahaya pedang. Pada saat yang sama, Lu Ye juga menyerang Hebing dari belakang dengan pedang panjang di tangan, cahaya pedang merah menyala, dan dia menebas, membentuk serangan menjepit dengan Li Baxian. Namun, meskipun keduanya bekerja sama dengan erat, kesenjangan besar antara tingkat kultivasi mereka sulit untuk ditutup. Setelah 3 napas waktu, mereka berdua terbang keluar satu demi satu, keduanya berdarah deras. Teknik Feng Yuechan menyerang lagi, menghalangi Hebing. Di gua bawah tanah, Yi memegang formasi 9 alam dengan kedua tangan, dengan putus asa menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Dia menyaksikan sosok-sosok dalam formasi itu bergerak dan bertarung dengan sengit, diam-diam cemas. Dia sekarang berada di Cloud River Tier Orde pertama, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Berbicara secara logis, dia bisa sedikit mengaktifkan kekuatan formasi 9 alam dan memberikan bantuan kepada Lu Ye dan yang lainnya. Namun, pada saat ini, dia tidak berdaya,
karena 4 orang yang bertarung di formasi 9 alam semuanya adalah kultivator Cloud River Realm. Pertempuran sengit menyebabkan formasi berfluktuasi, dan dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk mempertahankan operasi formasi 9 alam. Begitu dia tidak bisa mempertahankan operasi formasi 9 alam, maka He Bing akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dia tidak berani bertindak gegabah, dan hanya bisa mempertahankan operasi formasi 9 alam seperti ini. Di hutan batu, Lu Ye dan Li Baxian menyerang He Bing lagi dan lagi, tetapi mereka dikirim terbang lagi dan lagi, setiap kali memotong sosok yang menyedihkan. Dibandingkan dengan mereka, situasi Feng Yuechan tidak diragukan lagi jauh lebih baik, tapi dia tidak berani sedikit pun ceroboh. Mantra di tangannya tidak berhenti sejenak, karena begitu dia berhenti sejenak, Lu Ye atau Li Baxian mungkin akan mati. Sejak mereka mulai berkultivasi, apakah itu Lu Ye, Li Baxian, atau Feng Yuechan, mereka tidak pernah mengalami pertempuran berbahaya seperti itu. Rasanya seperti berjalan di atas tali di atas tebing tanpa dasar. Kesalahan apapun dapat menyebabkan kutukan abadi. Ekspresi menghina He Bing perlahan menghilang. Perkembangan pertempuran berada di luar harapannya. Setelah menentukan tingkat kultivasi dari 3 lawan, dia berpikir bahwa itu akan menjadi pembantaian sepihak, tetapi kinerja ketiga lawan sangat mengejutkannya. Melihat situasinya, bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka tidak akan cocok untuknya. Meskipun dia sendirian, dia masih berada di atas angin dengan kultivasinya yang kuat. Namun, pada kenyataannya, sulit baginya untuk membunuh salah satu dari ketiganya. Setiap kali dia ingin membunuh salah satu dari mereka, 2 lainnya mati-matian berusaha menghentikannya, terutama Sword Kultivator. Pedang terbangnya bolak-balik, mengeluarkan aura pembunuh yang menakjubkan. Beberapa kali, He Bing ingin secara serius melukai kultivator pedang dan membunuhnya, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak mau dan hanya bisa terus bertarung seperti ini, perlahan mencari peluang. Di tempat berburu, jika seseorang terluka parah, satu-satunya yang tersisa untuk mereka lakukan adalah memulihkan diri. Luka-luka dari kultivator senjata dan kultivator pedang semakin memburuk, jadi situasinya tidak diragukan lagi menguntungkannya. Akhirnya, salah satu dari keduanya akan jatuh, dan 2 sisanya tidak perlu ditakuti. Jika seseorang memberitahunya sebelum hari ini bahwa beberapa kultivator orde ketiga atau keempat dapat melawannya dalam pertempuran yang begitu panas, dia pasti akan mengejek mereka. Tetapi pada saat ini, dia mengalami hal seperti itu. Tak terbayangkan, ketiga orang ini pasti bukanlah orang yang tidak dikenal, terutama kultivator pedang dan kultivator dharma. Semakin banyak mereka bertarung, semakin He Bing merasakan keakraban yang aneh. Setelah putaran konfrontasi sengit, Li Baxian dan Lu Ye dipukul mundur satu demi satu. Di udara, topeng seperti anak-anak Li Baxian pecah dan bintik merah muncul di dahinya dari mana darah mulai mengalir. Jika dia tidak mundur dengan cepat sekarang, itu tidak akan sesederhana bintik merah yang muncul di dahinya, melainkan tombak yang menembus kepalanya. Untungnya, Lu Ye telah memukul tombak lawannya pada saat kritis, menciptakan peluang bagi Li Baxian untuk melarikan diri. Topeng yang hancur itu jatuh, memperlihatkan wajah tegas Li Baxian. Meskipun dia tidak melihat harapan untuk memenangkan pertempuran ini, dalam situasi ini, dia hanya bisa bertarung sampai mati. He Bing menyapu tombaknya dan menghancurkan serangan Feng Yuechan. Melihat wajah Li Baxian, dia sedikit terkejut sebelum ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kamu adalah Li Baxian. Tidak heran kultivator pedang ini memberinya perasaan yang akrab, ternyata orang ini. Keduanya telah maju dari Spirit Stream Realm dan telah berpartisipasi dalam medan perang Spirit Stream, jadi bagaimana mungkin He Bing tidak mengetahui nama besar Li Baxian? Itu adalah monster yang telah mendominasi 10 besar peringkat Spirit Stream dengan kultivasi surga 8-nya, kultivator yang pernah dilihat oleh He Bing. Dia telah mendengar bahwa Li Baxian tidak dapat maju ke surga ke-9 karena rongga spiritualnya hancur, tetapi dia tidak tahu kapan dia benar-benar datang ke Cloud River Battlefield. Tidak heran dia memiliki fondasi yang kuat. Karena dia adalah Li Baxian, itu masuk akal. Kamu Feng Yuechan. He Bing melihat ke samping. Setelah memastikan identitas Li Baxian, tidak sulit untuk menebak identitas Feng Yuechan. Mereka berdua selalu tidak dapat dipisahkan, dan identitas kultivator Dharma wanita itu sesuai dengan identitas mereka. Dia kemudian menatap Lu Ye. Dan siapa kamu? Dapat dimengerti bahwa Li Baxian dan Feng Yuechan memiliki dasar yang kuat. Lagi pula,
10 tahun kultivasi di Spirit Stream Realm bukanlah lelucon. Siapa pria dengan wajah dan taring hijau ini? Kultivasi orang ini satu tingkat lebih rendah dari Li Baxian dan Feng Yuechan, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan tidak kurang dari mereka berdua. Dari mana monster ini berasal? Menghadapi pertanyaan Hebing, Lu Ye tidak berniat menjawab. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa lawannya tidak bergerak, dia buru-buru pulih. Tubuhnya berlumuran darah, dan meskipun lukanya tidak serius, ada banyak dari mereka. Bahkan tangan kanannya yang memegang pedang telah terbelah, dan darah telah mewarnai gagang pedang menjadi merah. Lupakan. Hebing tidak mendapat jawaban, tapi dia tidak peduli. Dia menyeringai dan berkata, saya tidak menyangka bahwa Li Baxian dan Feng Yuechan yang terkenal akan benar-benar mati di tangan saya. Sungguh, roda keberuntungan sedang berputar. Dia berbicara seolah-olah dia sudah mengurus mereka bertiga, dan begitu dia selesai berbicara, dia maju selangkah dan langsung muncul di depan Li Baxian. Tombaknya melesat seperti naga, langsung menuju wajah Li Baxian. Dari mereka bertiga, Li Baxian, kultivator pedang, merupakan ancaman terbesar baginya, jadi dia secara alami harus membunuhnya terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Lu Ye juga menerkam ke arahnya. Sementara Feng Yuechan mengangkat tangannya dan mengeluarkan teknik spiritual. Pedang terbang tersapu, tetapi mereka tidak bisa menghentikan tombaknya sedikit pun. Pedang terbang itu dihempaskan oleh spirit Qi yang melonjak, dan tombak itu tiba di depan Li Baxian dalam sekejap. Menghadapi serangan ini, Li Baxian tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghindar. Dia memegang pedangnya secara vertikal di depannya dan tiba-tiba mengubahnya menjadi cahaya pedang, mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan itu. Pedang Qi tersapu, cahaya tombak melintas seperti guntur, dan kedua sosok itu saling melewati. Li Baxian langsung berlutut setengah lusin meter, tangannya menyentuh perutnya, darah merah mengalir keluar dari celah di antara jari-jarinya. Luka berdarah juga muncul di pipi Hebing. Rasa sakit itu membuatnya marah. Dia sebenarnya telah terluka oleh seorang kultivator Orde keempat belaka. Teknik spiritual Feng Yuechan tiba, tapi Hebing menyapu dengan tombaknya, menghancurkannya. Dia segera berbalik dan menyerang Li Baxian lagi, niat membunuhnya tajam. Saat dia mengambil langkah ke depan, Lu Ye telah menusuk dengan Mountain Coiling Saber miliknya. Nyah! Hebing berteriak dengan marah dan mengangkat tombaknya untuk menghadapi serangan ini. Tetapi begitu mereka bertabrakan, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Serangan kultivator senjata Orde ketiga ini lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Ding ding dang dang. Setelah beberapa suara renyah, Lu Ye dikirim terbang dan mendarat di samping Li Baxian, lengan kanannya yang memegang pedang gemetar tak terkendali. Ekspresi Hebing sangat terkejut. Ketika dia bertarung dengan Lu Ye sebelumnya, dia pada dasarnya bisa mengalahkannya dengan satu pukulan. Tapi barusan, Lu Ye benar-benar memblokir beberapa serangan tombaknya. Tampaknya kekuatan Lu Ye tiba-tiba meningkat pesat, yang jelas tidak normal. Melihat ke atas, dia melihat bahwa energi spiritual dan darah Lu Ye melonjak hebat. Energi spiritual merah menyala dan energi darah merah tua bercampur menjadi satu, dan auranya berkembang. Tidak hanya itu, Hupo, yang telah berjongkok di bahunya, juga bercampur dengan energi darah Lu Ye, menyebabkan seluruh tubuh Lu Ye terbungkus dalam lingkaran merah gelap. Teknik rahasia macam apa ini? Apa yang Hebing tidak bisa lihat adalah bahwa di dada Lu Ye, tato spiritual noda darah terus memainkan peran. Lu Ye jarang menggunakan Bloodstained Spirit tato ini karena selama ini musuh yang ditemuinya jarang bisa memaksanya untuk bertarung sengit. Entah lawannya tidak bisa menahan satu pukulan, atau dia sendiri tidak bisa menahan satu pukulan. Tato spiritual noda darah yang membutuhkan waktu untuk menumpuk dan perlahan menampilkan efeknya secara alami sulit digunakan. Tapi kali ini berbeda. Menghadapi Master Realm Orde ke-7, jika mereka bukan lawannya, itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi sekarang mereka bertiga bekerja bersama, mereka hampir tidak dapat mempertahankan hidup mereka, jadi noda darah spirit tato bisa berperan. Hampir di awal pertempuran, Lu Ye telah membuat tato spiritual ini di dadanya. Saat tubuhnya terus terluka dan darahnya terus mengalir, akumulasi tato spiritual noda darah ini akhirnya menyebabkan kekuatannya mengalami perubahan kualitatif. Meskipun dia masih seorang kultivator Orde ketiga sekarang, kekuatan yang bisa dia tunjukkan tidak kurang dari seorang kultivator Orde keempat, dan itu masih meningkat. Mungkin dia bahkan bisa mencapai Orde kelima. Jika itu masalahnya, dia akan memenuhi syarat untuk bertarung dengan lawannya,
Tidak seperti sekarang, di mana yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk mempertahankan hidupnya. Meskipun He Bing merasa ada yang salah dengan Lu Ye, sekarang jelas bukan waktunya untuk mempertimbangkan hal seperti itu. Pada titik ini dalam pertempuran, tak satu pun dari mereka akan mundur. Hanya satu dari mereka yang bisa bertahan. Di samping Lu Ye, Li Baxian berdiri. Dagingnya menggeliat saat dia mendesak energi spiritualnya untuk menutup lukanya. Pedang terbang yang tersebar terbang kembali. Dia mengarahkan pedangnya dan berteriak, "Serang!" Dua sosok bergegas keluar pada saat yang sama, menyerang He Bing dari kiri dan kanan. Feng Yuechan juga mengambil tindakan pada saat yang sama, tidak bertujuan untuk melukai atau membunuh musuh, melainkan untuk mengalihkan perhatian mereka dan mengurangi tekanan pada Li Baxian dan Lu Ye. 518. Pertempuran pecah lagi, tapi kali ini, ekspresi He Bing tidak setenang sebelumnya karena dia bisa dengan jelas merasakan peningkatan kekuatan Lu Ye. Seperti yang Lu Ye pikirkan, jika mereka bertiga hanya bisa mempertahankan hidup mereka saat bertarung melawan pihak lain, sekarang, mereka memiliki kekuatan untuk melawan pihak lain, bahkan jika kekuatan ini mungkin tidak bertahan lama. Peningkatan dalam kekuatan Lu Ye tidak muncul begitu saja, itu juga akan membebani kekuatannya sendiri. Sama seperti saat ini, Lu Ye sedang menampilkan kekuatan Master Orde keempat dengan kultivasi Orde ketiga, jadi semakin cepat serangannya, semakin besar beban pada tubuh lawannya. Dalam keadaan normal, Lu Ye bisa melawan musuh selama 1 jam, tetapi dalam keadaannya saat ini, dia hanya bisa bertarung selama setengah jam atau bahkan kurang. Setelah batas waktu berakhir, dia akan kelelahan. Tetapi dalam situasi ini, jika dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan musuh, apa gunanya mempertimbangkan hal lain? He Bing bisa merasakan peningkatan kekuatan Lu Ye, begitu juga Li Baxian. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan Lu Ye, itu tidak diragukan lagi bermanfaat bagi pihaknya, jadi dia segera mengubah strategi sebelumnya. Sebelumnya, dia yang memimpin sementara Lu Ye membantu, tapi sekarang, dia membiarkan Lu Ye menyerang saat dia memberikan dukungan penuh dari samping. Dengan Feng Yuechan menahan energi He Bing, pertempuran menjadi sangat intens. Adegan ditolak dalam satu pertukaran seperti sebelumnya tidak terjadi lagi. Di bawah pimpinan Lu Ye, dia sekarang bisa bertukar beberapa pukulan dengan He Bing. Selain itu, seiring berjalannya waktu, kekuatannya semakin kuat. He Bing merasa sangat tidak nyaman. Kultivasi salah satu dari 3 orang ini jauh lebih rendah daripada miliknya. Jika itu adalah pertempuran 1 lawan 1, dia yakin bahwa dia bisa mengakhiri pertempuran dalam waktu 10 napas. Bahkan jika hanya ada 2 dari mereka, dia pasti sudah membunuh mereka. Namun, ada 3 dari mereka, 2 dari mereka bertanggung jawab untuk menjeratnya sementara yang terakhir menggunakan teknik spiritual, membuatnya sulit untuk menerobos. Pada awalnya, mereka bertiga sama sekali bukan tandingannya. Namun, dengan kerja sama mereka, dia tidak dapat membunuh salah satu dari mereka. Sekarang, mereka bertiga memiliki kemampuan untuk melawannya. Ini terutama berlaku untuk kultivator senjata Orde ketiga. Untuk beberapa alasan, semakin intens pertempuran, semakin kuat kekuatannya. Sekarang mereka memiliki modal untuk melawannya. Jika mereka terus seperti ini, bukankah mereka benar-benar dapat bersaing dengannya? He Bing sangat kesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan habis-habisan dan membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu. Itu lebih baik daripada terjerat seperti ini. Tapi sekarang, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukannya. Sebelumnya, mereka hanya bisa bertahan di bawah serangannya. Dia masih bisa menukar luka dengan nyawa, tetapi jika dia berani melakukannya sekarang, kemungkinan besar dia harus menukar nyawa dengan nyawa. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membuat pilihan ini. Tidak peduli teknik rahasia apa yang digunakan kultivator senjata, mampu menampilkan kekuatan yang begitu kuat hanya dengan kultivasi Orde ketiga pasti akan ada harganya. Yang bisa dilakukan He Bing sekarang adalah menunggu sampai kultivator senjata tidak bisa lagi bertahan, maka dia secara alami akan bisa mendapatkan kemenangan terakhir. Menyadari hal ini, tombak He Bing menari-nari saat dia beralih dari menyerang ke bertahan. Sangat memalukan bagi seorang master tingkat ke-7 yang bermartabat seperti dia untuk dipaksa membuat pilihan seperti itu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Selama dia bisa menang, prosesnya tidak masalah, lagi pula, lawannya adalah Li Baxian dan Feng Yuechan, 2 dari 3 tumor besar Spirit Stream. He Bing,
Seorang kultivator Orde ke-7 telah memutuskan untuk hanya bertahan dan tidak menyerang. Lu Ye dan Li Baxian benar-benar tidak berdaya, dan semua serangan mereka diblokir oleh He Bing, tidak dapat melukainya sama sekali. Di hutan batu, cahaya teknik spiritual terus-menerus menyala saat pedang Qi dan pedang Qi saling bersilangan. He Bing, yang berdiri kokoh di tempatnya, mengayunkan tombaknya dari waktu ke waktu untuk memblokir serangan teknik spiritual dan saber Qi yang masuk. Dia berdiri di sana seperti balok es yang tidak bisa ditembus, membuatnya mustahil bagi siapapun untuk menyerangnya. Tato spiritual bernoda darah masih berlaku, dan kekuatan Lu Ye telah meningkat lagi, mencapai tingkat Master Orde ke-5. Ini bisa dilihat dari perubahan sikap He Bing saat dia memblokir serangannya. Ketika He Bing memblokir serangannya barusan, ekspresinya masih sedikit santai, tetapi sekarang, ekspresinya jelas jauh lebih serius, dan dia menggunakan kekuatan penuhnya di setiap pukulan. Kultivasi Orde ke-5 Lu Ye jelas tidak jauh lebih buruk daripada rata-rata kultivator Orde ke-7. Jika dia benar-benar telah mencapai Orde ke-5 saat ini, bahkan jika itu adalah pertempuran 1 lawan 1, dia bisa ditandingi secara seimbang dengan He Bing, dan bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Namun, peningkatan kekuatan semacam ini disebabkan oleh tato spiritual bernoda darah, jadi masih ada celah antara itu dan Orde ke-5 yang sebenarnya. Selain itu, Lu Ye bisa merasakan bahwa dia telah mencapai batasnya. Mustahil bagi tato spiritual bernoda darah tidak memiliki batas, lagi pula, itu hanya satu tato spiritual. Mampu meningkatkan kekuatannya dengan 2 alam kecil sudah cukup untuk membuktikan kekuatan tato spiritual ini. Tentu saja, ini terkait dengan lamanya pertempuran. Sudah lebih dari sebatang dupa sejak mereka memasuki arai 9 alam, yang memberi tato spiritual bernoda darah waktu untuk terus memainkan perannya. Pada saat ini, Lu Ye dan 2 lainnya benar-benar memenuhi syarat untuk bersaing dengan He Bing, tetapi ini masih jauh dari cukup. He Bing sangat senang bahwa dia telah beralih dari menyerang ke bertahan, menghemat banyak energi, jika tidak, dia akan berada dalam situasi yang canggung sekarang. Peningkatan kekuatan Lu Ye tidak membuatnya panik, melainkan takjub. Dia belum pernah melihat metode apapun yang dapat meningkatkan kekuatan seorang kultivator begitu banyak. Namun, peningkatan kekuatan yang besar juga berarti harga yang harus dibayar besar. He Bing bisa merasakan bahwa kekuatan lawannya telah mencapai batas dan tidak menunjukkan tanda-tanda meningkat lebih jauh, jadi selama dia terus bertahan, mungkin di saat berikutnya, kultivator persenjataan artefak ini akan runtuh dengan sendirinya. Suara dentang terdengar tak henti-hentinya saat sosok Lu Ye dan Li Baxian saling silang, tetapi mereka tidak mampu mengguncang He Bing sedikit pun. Li Baxian tahu situasinya tidak baik. Meskipun situasi mereka tampak baik, pada kenyataannya, itu sangat berbahaya. Melawan He Bing, 70% tekanan ada pada Lu Ye. Setelah Lu Ye tidak bisa bertahan, mereka semua akan dikalahkan. Jika dia bisa mengakhiri pertempuran dengan cepat, dia tidak perlu terlalu khawatir. Tetapi He Bing, seorang Master Realm Orde ke-7, membela dirinya dengan sangat ketat sehingga jelas dia bertekad untuk mengulur waktu. Jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya sebelum kekuatan Lu Ye habis, maka tempat ini akan menjadi kuburan mereka bertiga. Dia masih memiliki 1 pedang rahasia lagi, tetapi itu adalah kartu truf terakhirnya. Begitu dia menggunakannya, dia akan kelelahan, jadi dia tidak bisa menggunakannya sampai dia memiliki kesempatan yang tepat. Selama pertempuran sengit, Li Baxian menoleh untuk melihat Lu Ye dan melihatnya sedikit mengernyit. Ekspresi Lu Ye tetap sama, tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran atau panik, setiap serangannya dipenuhi dengan kekuatan penuhnya. Ketenangan ini menginfeksi Li Baxian. Ya, jika Little Junior Brother saya mampu melakukan ini, apa yang perlu dikhawatirkan? Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun lebih dari adik kecilnya, bagaimana mungkin mentalnya tidak sebaik miliknya? Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, dia akan mati di sini, jadi apa? Dengan pikirannya yang jernih, dia tidak lagi memiliki pikiran yang mengganggu. Pada saat yang sama, dia tidak tahu apakah dia berhalusinasi atau tidak, tetapi aura Little Junior Brother-nya entah bagaimana bercampur dengan semacam aura binatang dan serangannya jelas lebih liar dari sebelumnya. Pada saat ini, Lu Ye telah jatuh ke dalam keadaan pikiran yang aneh. Perasaan ini tak terlukiskan karena ini adalah pertama kalinya dia mengalaminya. Saat pertempuran berlanjut, seiring berjalannya waktu, dia dan Hupo, yang berjongkok di bahunya, terus menyatu satu sama lain, membentuk resonansi yang aneh.
Resonansi ini bukan hanya fusi ki dan darah mereka, tetapi juga tabrakan dan fusi spirit ki dan monster ki mereka. Resonansi ini perlahan memberinya ilusi bahwa Hupo adalah bagian dari tubuhnya, dan ilusi ini menjadi semakin nyata. Dia segera mengerti apa yang terjadi. Dia tidak berharap untuk memiliki terobosan saat ini, tetapi itu bisa dimengerti. Lagi pula, setelah bertarung begitu lama, dia telah mengumpulkan cukup banyak akumulasi. Selain itu, dia menghadapi lawan yang tepat baginya untuk menunjukkan kekuatan penuhnya, tidak seperti terakhir kali, ketika lawannya di alam rahasia Myriad Beast Realm jauh lebih kuat darinya, tidak memberinya ruang untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Mata Lu Ye berbinar karena dia melihat harapan kemenangan. Serangannya menjadi semakin liar. Harus dikatakan bahwa teknik segel binatang yang dia peroleh di alam rahasia Myriad Beast Realm sangat membantu dalam pertempuran ini. Sejak dia memperoleh teknik segel binatang ini dan membentuk segel esensi kehidupan dengan Hupo, bahkan jika Hupo tidak melakukan apapun selama pertempuran dan hanya berjongkok di bahunya, itu akan tetap memberinya bantuan besar. Sama seperti kali ini, jika bukan karena Hupo, Lu Ye menganggap bahwa dia akan seperti lampu tanpa minyak. Namun, justru karena Hupo dia bisa bertahan begitu lama. Ini karena setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia bisa meminjam kekuatan dari Hupo untuk mengurangi beban yang harus dia tanggung. Dan saat pertempuran berlangsung, spirit ki-nya dan Hupo terus menyatu, memungkinkan teknik segel binatang perlahan-lahan keluar dari kepompongnya dan menjadi kupu-kupu. Dari sudut pandang ini, teknik tato spiritual berlumuran darah dan teknik segel binatang adalah pasangan yang sempurna. Resonansi antara dia dan Hupo menjadi lebih dalam dan lebih dalam sampai saat tertentu, resonansi ini mencapai batasnya. Pada saat ini, Lu Ye jelas merasa bahwa ada hubungan yang tak terpisahkan antara dia dan Hupo benar-benar telah menjadi bagian dari tubuhnya. Di bawah pakaiannya, kepala harimau Beast Seal di dadanya meledak dengan cahaya, dan kekuatan tarik misterius datang darinya. Di bawah tarikan kekuatan itu, Hupo tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki Beast Seal. Kekuatan berlimpah meletus dari Beast Seal dan dengan cepat mengalir ke anggota tubuh dan tulang Lu Ye, mengisi kembali konsumsi tubuhnya. Awalnya, setelah pertempuran yang begitu lama dengan dukungan dari tato spiritual yang berlumuran darah, Lu Ye sudah kelelahan. Tetapi setelah kekuatan yang melimpah ini meletus, semua kelelahannya tersapu, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas dalam sekejap. Semua rasa sakitnya hilang, dan tangan kanannya yang gemetar menjadi tenang kembali. Cahaya merah gelap yang melilit tubuh Lu Ye juga berubah menjadi cahaya oranye kuning. Ini adalah perpaduan warna merah darah dan emas. Warna merah darah adalah cahaya kekuatan ki dan darah Lu Ye, sedangkan emas adalah cahaya monster ki Hupo. Cahaya ini padat dan tebal, dan membentuk-bentuk sepasang telinga harimau di kedua sisi dahi Lu Ye. Bahkan di belakangnya, ada ekor harimau yang terbentuk dari kekuatan spiritual dan ki. Itu bergoyang sedikit, tampak sangat hidup. Teknik rahasia terkuat dari Sekolah Penjinakan Binatang Myriad Beast Realm, Transformasi Binatang. 519. Sekolah Penjinakan Binatang adalah sekolah pemikiran yang sangat menarik, tetapi sekolah penjinakan binatang dari 9 negara selalu menyimpang dari jalur aslinya. Kultivator terobsesi dengan menjinakkan monster beast dan mengolahnya. Sebagian besar pertempuran dilakukan dengan monster beast, jadi sebagian besar kultivator beast taming school tidak terlalu kuat. Ini menciptakan sebuah fenomena. Para kultivator The Beast Taming School dari 9 negara pada dasarnya memiliki lebih dari satu monster beast di bawah komando mereka. Beberapa memiliki beberapa, dan beberapa bahkan memiliki 10 atau 20 monster beast. Pada tahap awal kultivasi, jumlah absolut sering kali dapat mengarah pada kemenangan mudah, menyebabkan para kultivator kehilangan diri mereka sendiri dan berjalan semakin jauh di jalan yang salah ini. Namun, terlalu banyak energi yang diinvestasikan dalam kultivasi binatang iblis, menyebabkan kultivator mengabaikan kultivasi mereka sendiri. Oleh karena itu, di seluruh 9 negara bagian, para kultivator Beast Taming School tidak terlalu kuat. Dalam hal ini, mereka bahkan lebih rendah dari Yanxi. Meskipun Yanxi juga terobsesi dengan objek eksternal, setidaknya, semua objek eksternal yang mereka buat adalah untuk digunakan sendiri. Di sisi lain, sekolah penjinakan binatang dari 10.000 binatang benar-benar berbeda dari sekolah 9 negara. Di alam 10.000 binatang, para kultivator sekolah penjinakan binatang hanya bisa mengendalikan satu monster beast, dan itu adalah monster beast sumber kehidupan yang bisa mereka bentuk dengan beast seal.
Jika sekolah penjinakan binatang dari 9 negara didasarkan pada binatang, maka sekolah penjinakan binatang di 10.000 binatang didasarkan pada manusia. Ini adalah arah pengembangan yang benar untuk Beastaming School. Dan beastifikasi adalah metode terkuat dari Beastaming. Di dunia tertutup 10.000 binatang buas, Luye dan yang lainnya bertemu Fierce Niu di sarang serangga bawah tanah sekte kura-kura hitam. Menambahkan fakta bahwa dia adalah inti dari sarang serangga, tubuhnya penuh vitalitas. Dengan kekuatannya sendiri, dia hampir memusnahkan Luye dan yang lainnya. Pada akhirnya, jika bukan karena pengingat Great Elder untuk memecahkan Beast Seal-nya dan melepaskannya dari status beastifikasi, mereka tidak akan bisa bertarung. Meskipun mereka semua berada di alam Orde ke-9, Zhou Hai, Pang Dahai, dan Xia Qian jelas tidak lemah. Ini terutama terjadi pada Zhou Hai, yang merupakan seorang kultivator pedang yang terkenal karena kecakapan membunuhnya. Namun, bahkan setelah bergabung, mereka masih dipukuli hingga menjadi bubur oleh Fierce Niu. Ini adalah dorongan mengerikan yang dibawa oleh transformasi binatang buas. Luye telah membentuk sumber kehidupan dan segel binatang dengan Hupo di dunia tertutup 10.000 binatang, jadi dia tahu misteri kebinatangan, tapi dia tidak pernah bisa memasuki keadaan ini. Ini karena status ini tidak dapat diaktifkan dengan santai. Itu membutuhkan periode akumulasi yang lama. Pertarungannya dengan Hebing telah menciptakan peluang sempurna baginya. Nalurinya untuk bertahan hidup, tekadnya untuk membunuh musuhnya, kerjasamanya dengan Hupo, perpaduan darah, energi spiritual, dan energi iblis mereka, dan fakta bahwa mereka telah bertarung untuk waktu yang lama adalah semua alasan baginya untuk memasuki bentuk binatangnya. Itu berbeda dari transformasi binatang Niu Meng. Transformasi binatang buas Niu Meng memberinya karakteristik binatang buas. Itu adalah tingkat transformasi binatang yang lebih dalam. Transformasi binatang Luye tidak sebagus Niu Meng, jadi dia tidak menunjukkan karakteristik binatang buas. Hanya ada cahaya oranye yang menutupi tubuhnya, membentuk telinga harimau dan ekor harimau. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini tidak hanya mengejutkan Hebing, tetapi juga Li Baxian dan Feng Yuechan. Baru 20 hari sejak dimulainya Myriad Beast Realm. Meskipun Luye menjual metode segel binatang ke aliansi bisnis Tianji, tidak ada kultivator sekolah penjinak binatang yang pernah memasuki bentuk binatang sebelumnya. Tak satu pun dari mereka pernah melihatnya sebelumnya, jadi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Hebing secara naluriah merasa ada yang tidak beres. Setelah memasuki bentuk binatang, aura kuat Luye mencapai puncak baru. Selain itu, dia memberikan perasaan yang sangat liar. Dia berdiri di sana, darah dan energinya bergejolak, dan energi spiritualnya melonjak. Dia seperti binatang buas kuno yang telah dikeluarkan dari kandangnya, dipenuhi dengan keganasan yang tak ada habisnya. Di dalam gua, Yi telah mempertahankan operasi dari formasi 9 alam. Bersamaan dengan Luye memasuki bentuk binatang, riak tiba-tiba muncul di formasi 9 alam. Sosok-sosok di formasi 9 alam tampaknya hampir pecah. Ini membuat Yi ketakutan. Ini adalah tanda bahwa ruang di dalam formasi 9 alam berada di bawah tekanan yang terlalu besar. Bukan karena formasi 9 alam tidak cukup baik, tetapi dia tidak cukup kuat untuk melepaskan kekuatan penuh dari formasi 9 alam. Yi dengan cepat meningkatkan output energi spiritualnya. Baru kemudian dia menenangkan riak dan menstabilkan operasi formasi 9 alam. Di hutan batu, Luye, dikelilingi oleh energi spiritual, memiliki perasaan aneh. Semuanya telah berubah. Segala sesuatu di sekitarnya tampak melambat. Dia dengan jelas melihat keterkejutan dan kepanikan di mata Hebing, melihat darah mengalir dari dahi Li Baxian, dan melihat mantra Feng Yuechan perlahan terbentuk. Bukan karena mereka melambat, tetapi karena dia mempercepat. Sebenarnya, itu adalah pikirannya yang telah dipercepat. Itulah sebabnya dia memiliki refleksi seperti itu. Hebing tiba-tiba menyerang dengan tombaknya, dan Li Baxian dikirim terbang. Tombaknya seperti naga saat menusuk ke arah Luye. Dia punya firasat buruk. Kekuatan Luye telah meningkat secara tidak normal, jadi dia berpikir bahwa selama dia bisa menstabilkan situasi, dia akan bisa menang. Namun, dengan perubahan mendadak seperti itu, kekuatan Luye sepertinya meningkat lagi. Dia tidak berani tinggal di tempat yang sama lagi, jadi dia segera mengubah strateginya dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia tidak terlalu memikirkan Li Baxian dan Feng Yuechan karena perbedaan dalam kultivasi mereka.
Lu Ye adalah satu-satunya yang membuatnya takut meskipun ada perbedaan dalam kultivasi. Itu datang, cepat dan bunuh dia. Saat He Bing menyerang dengan tombaknya, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kedalaman pikiran Lu Ye. Suara ini terdengar seperti suara anak berusia 2 atau 3 tahun, garang dan imut. Lu Ye baru saja mengangkat Mountain Blade-nya untuk memblokir tombak ketika dia dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba ini, dan kekuatan yang telah dia kumpulkan tiba-tiba turun 30%. Dengan dentang, percikan terbang kemana-mana saat sosok Lu Ye dikirim terbang mundur. He Bing tidak menyayangkan Lu Ye setelah menang, tombak panjangnya berkedip dan menembak ke arah Lu Ye. He Bing sedikit tenang. Awalnya, ketika dia melihat postur Lu Ye, dia berpikir bahwa kekuatannya telah meningkat pesat, tetapi setelah bertukar pukulan, dia menemukan bahwa lawannya hanya biasa-biasa saja. Dia membuat gunung dari sarang tikus tanah. Ding ding dang dang. Setelah gagal memblokir satu gerakan, Lu Ye terpaksa mundur lagi dan lagi, pisau gunungnya berayun dan menusuk untuk memblokir serangan He Bing, terlihat sangat menyedihkan. Pada saat yang sama dia menyerang, suara di kedalaman pikirannya terus terdengar. Kiri, kiri, berasal dari kanan, ayah, pedang ini sangat jelek. Serang orangnya, jangan serang tombaknya, apa bagusnya tombak, aku sangat marah. Tusuk dia, tusuk perutnya, tusuk dadanya, apa kamu tahu cara bertarung? Kesempatan bagus, gigit lehernya, cepat, cepat. Suara garang dan imut itu terus mengoceh, dan setiap kali Lu Ye menyerang, itu akan mengatakan sesuatu. Pada awalnya, Lu Ye tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi ketika suara itu memintanya untuk menggigit lehernya, dia langsung bereaksi. Hupo, itu benar-benar orang ini. Lu Ye tidak menyangka bahwa setelah berubah, dia bisa mendengar suara Hupo dengan sangat jelas. Atau lebih tepatnya, ini bukan suara Hupo, tapi semacam aktivitas mental. Saat itu, ketika Hupo berubah, dia memilih untuk mengubah ukuran tubuhnya. Meskipun dia tidak bisa berubah menjadi bentuk manusia dan tidak bisa berbicara bahasa manusia, dia sangat cerdas dan bisa mengerti ucapan manusia. Sekarang Lu Ye telah berubah, Hupo dapat dengan jelas merasakan semua jenis aktivitas mental. Dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Setelah sekian lama bersama Hupo, dia tidak pernah tahu bahwa Hupo memiliki kepribadian seperti itu. Diam. Oh. Hupo menjawab dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, senyum jahat muncul di wajah He Bing. Dia awalnya berpikir bahwa lawannya telah menggunakan beberapa teknik rahasia yang luar biasa untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi setelah bertukar pukulan, dia menyadari bahwa hanya itu yang ada untuk itu. Di bawah tekanan tombak seperti badai, kultivator senjata hanya bisa menangkis dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika bukan karena kultivator sihir dan kultivator pedang yang menahan energinya, He Bing bahkan yakin bahwa dia bisa mengambil nyawa kultivator senjata ini dalam 10 tombak. Saat dia memikirkan ini, Lu Ye tiba-tiba mengangkat pedangnya, dan ledakan kekuatan spiritual yang dahsyat langsung memblokir tombak He Bing. Merasakan kekuatan dari tombak, ekspresi He Bing sedikit berubah. Sebelum dia bisa bereaksi, Lu Ye sudah menerkam. Dalam penglihatannya, He Bing merasa bahwa yang menerkamnya bukanlah manusia, melainkan seekor harimau ganas yang turun dari gunung. Serangan kekerasan tidak ada habisnya, dan ekspresi He Bing berubah dari bingung menjadi ngeri, karena pada saat itu, kultivator senjata tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda, menunjukkan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Pedang dan tombak bertabrakan, dan darah berceceran, beberapa dari Lu Ye, beberapa dari He Bing. Dalam pertempuran sebelumnya, kecuali bekas luka yang ditinggalkan di wajah He Bing oleh Li Baxian, He Bing tidak terluka sampai sekarang. Tato spiritual yang berlumuran darah memberi Lu Ye sedikit dorongan dalam kekuatan, memungkinkan dia untuk secara samar-samar mencapai orde kelima, yang tidak jauh lebih buruk daripada milik He Bing. Setelah berubah menjadi bentuk binatang, dia secara alami melampaui He Bing dalam satu gerakan. Selain itu, dalam bentuk binatangnya, temperamen Lu Ye dipengaruhi oleh sifat binatang Hupo, jadi serangannya sangat liar dan ganas, benar-benar membuat He Bing bingung harus berbuat apa. Dengan situasi terbalik, mata Feng Yuechan dan Li Baxian berbinar, dan mereka buru-buru mendesak mantra dan pedang terbang mereka untuk mendukung Lu Ye. Kali ini, situasi He Bing menjadi lebih canggung. Sebelumnya, dialah yang memaksa Lu Ye selangkah demi selangkah, tapi sekarang situasinya benar-benar terbalik, dan dia dipukul mundur oleh trio Lu Ye.
Menyadari bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik, He Bing buru-buru berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati? Bagaimana kalau kita berhenti di sini saja?" Petik 2. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada akhir pertempuran ini, dialah yang akan meminta perdamaian. Dia mengira 3 potong daging ini telah dikirim ke mulutnya, tetapi sekarang mereka benar-benar mengancam hidupnya. Pada titik pertempuran ini, dia tidak lagi berani meremehkan Lu Ye dan yang lainnya. Mendengar kata-kata He Bing, Lu Ye tidak mengatakan sepatah kata pun. Karena mereka sudah bertarung sampai titik ini, wajar saja jika dia tidak akan bisa mempertahankan bentuk binatangnya untuk waktu yang lama. Dia mengandalkan efek dari bentuk binatang buasnya dan tato spiritual yang berlumuran darah untuk melawan He Bing, tetapi jika dia benar-benar menyerukan gencatan senjata, begitu tato spiritual yang bernoda darah dan tato spiritual Beast Seal menghilang, kekuatannya akan kembali menjadi orde ketiga. Pada saat itu, jika He Bing menarik kembali kata-katanya, bagaimana dia bisa menyalahkannya? Selanjutnya, dia tidak ingin mengekspos rahasia arai transmisi, dan He Bing telah mengenali Li Baxian dan Feng Yuechan. Membiarkannya hidup hanya akan meningkatkan risiko di pihaknya. Jadi, apapun yang terjadi, He Bing harus mati. 520. Di hutan batu, cahaya pedang menyala terus-menerus. Dalam bentuk binatangnya, setiap tebasan Lu Ye telah mencapai puncak baru dalam kecepatan dan kekuatan. He Bing menangkis dengan tombaknya, tetapi jaring di antara ibu jari dan jari telunjuknya mulai retak. Energi spiritualnya melonjak, dan situasinya semakin buruk. Li Baxian dan Feng Yuechan mendukung Lu Ye dari samping, menahan energi He Bing. Akhirnya, Lu Ye menemukan kesempatan bagus untuk menikam pedangnya tepat di dada He Bing. Kepanikan melintas di mata He Bing. Pada saat ini, tubuhnya bersandar ke belakang, membiarkan dadanya terbuka lebar. Meskipun dia ingin memblokir pedang yang masuk, sudah terlambat. Dengan kekuatan Lu Ye saat ini, perlindungan tubuh spiritualnya tidak dapat memblokir pedang ini sama sekali. Dengan kata lain, jika dia benar-benar ditusuk, serangan pihak lain pasti akan menembus tubuhnya. Sangat mungkin dia akan kehilangan nyawanya di bawah pedang ini. Pada saat kritis ini, He Bing tiba-tiba mendorong energi spiritualnya dengan gila-gilaan, dan penghalang segitiga terang muncul di depannya dari udara tipis. Mountain Coiling Saber diblokir oleh penghalang dan tidak bisa bergerak 1 inci pun. Wajah He Bing penuh ketakutan. Pada saat itu, dia benar-benar merasakan aura kematian. Lu Ye mengangkat alisnya. Melihat garis yang mengalir di penghalang yang tiba-tiba muncul, dia mengenali sekilas bahwa itu adalah spirit rune. Apakah musuh di depannya adalah master rune pertempuran? Tidak. Jika musuh benar-benar seorang master rune pertempuran, tidak ada alasan mengapa dia tidak mengaktifkan spirit rune-nya dalam pertempuran tadi. Karena dia bukan master rune pertempuran, dia pasti memiliki tato di tubuhnya. Tidak setiap kultivator memiliki tato spiritual. Lagi pula, tidak banyak master rune yang bisa menuliskan spirit rune pada kultivator. Selain itu, bahan yang dibutuhkan untuk menuliskan spirit tato sangat mahal. Secara umum, tubuh kultivator Cloud River Realm hanya bisa menanggung 1 tato, jika lebih, dan mereka tidak akan mampu menanggungnya. He Bing memiliki tato di tubuhnya, dan tato itu terletak di dadanya. Pada saat ini, dia mendorong spirit ki-nya dan mengaktifkan kekuatan tato, mengubahnya menjadi penghalang yang menghalangi pukulan fatal Lu Ye. Ini bisa dikatakan sebagai kartu truf He Bing. Dia tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Itu selalu Lu Ye yang mengaktifkan spirit rune-nya untuk memblokir serangan orang lain. Kali ini, serangannya diblokir oleh spirit rune orang lain, dan dia melewatkan kesempatan bagus untuk membunuh musuhnya. Ekspresi Lu Ye tetap tidak berubah saat dia menyarungkan pedangnya dan menebas lagi. Namun, defensif spirit rune diaktifkan oleh seorang kultivator realm orde ke-7, yang terus-menerus menuangkan spirit ki-nya ke dalamnya, membuatnya sangat kokoh. Jika dia ingin menembus tato ini, dia harus memiliki serangan yang cukup keras. Dia mundur dan memegang pedang panjangnya secara horizontal. Monster ki dan darah berkumpul di lengan kanannya, dan otot-ototnya sedikit menonjol. Tapi sebelum Lu Ye bisa menarik pedangnya, Li Baxian sudah bergerak. Pedang terbang yang tersebar tiba-tiba berkumpul dan menyatu menjadi pedangnya. Li Baxian memegang pedangnya di depannya, ekspresinya serius. Dalam sekejap, niat membunuh menyapu ke segala arah. Li Baxian tampaknya telah berubah menjadi pedang terhunus. Sejak Lu Ye berubah menjadi binatang, dia telah menonton dari samping.
Dia tidak berusaha untuk melukai atau membunuh musuh. Tujuan utamanya adalah untuk mengalihkan perhatian musuh. Pada saat ini, melihat bahwa He Bing telah mengaktifkan rune spiritual pertahanan, dia tidak lagi menahan diri. Seluruh tubuh Li Baxian terbenam dalam cahaya pedang. Seperti kilatan petir, dia muncul di depan He Bing dan mengarahkan pedangnya ke rune spiritual pertahanan. Itu adalah sentuhan diam, tetapi disertai dengan ledakan kekuatan. Dengan benturan keras, rune spirit pertahanan yang tak tertembus hancur dengan ledakan keras. Ini adalah kekuatan mengerikan dari seorang kultivator pedang. Dengan kultivasi 3 level yang lebih lemah dari He Bing, Li Baxian telah menembus pertahanan terkuatnya. Di bawah serangan pedang ini, wajah Li Baxian menjadi putih seperti kertas. He Bing menyapu tombaknya dan mengirimnya terbang. Pada saat ini, memanfaatkan kesempatan yang diciptakan oleh Li Baxian, pedang Lu Ye menebas. One Flash. Mata He Bing dipenuhi dengan kepanikan saat dia mendorong energi spiritualnya lagi, ingin mengaktifkan rune spiritual pertahanan, tetapi pada akhirnya, dia selangkah terlalu lambat. Pada saat yang sama pedangnya jatuh, bayangan harimau muncul di belakang Lu Ye, dan auman harimau terdengar. Medan perang yang sengit tiba-tiba terdiam. Lu Ye mempertahankan postur menebas dengan pedangnya dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Di Mountain Coiling Saber, darah merah berkumpul dan menetes ke bawah. Menetes. Suara samar memecah kesunyian. Feng Yuechan mengerutkan bibir merahnya saat dia menatap He Bing, bersiap untuk mengeluarkan energi spiritualnya. Hanya 10 meter di depan Lu Ye, He Bing membeku di tempatnya. Tombak di tangannya masih dalam posisi menusuk, tetapi rune spirit pertahanan yang terbentuk di dadanya melintas dan menghilang tanpa suara. Matanya bergerak sedikit, dan dia menatap Lu Ye di depannya. Wajahnya berkedut, dan kemudian dia jatuh terlentang. Saat dia mendarat, kepalanya terpisah dari tubuhnya, matanya melebar karena keengganan dan ketidakpercayaan. Baru sekarang Feng Yuechan menghela napas panjang, menarik energi spiritualnya, dan buru-buru bergegas ke Li Baxian untuk memeriksa kondisinya. Lu Ye juga duduk di tanah, berbaring dengan posisi merangkak, menatap kekosongan yang berubah di atas kepalanya. Penglihatannya kabur dan dia muncul di gua bawah tanah lagi. Yi telah memperhatikan bahwa pertempuran telah berakhir dan melepaskan mereka. Lu Ye, kamu baik-baik saja. Yi melangkah maju dan menatap Lu Ye, yang tampak seperti bersimbah darah, suaranya dipenuhi air mata. Aku baik-baik saja, di mana kakak senior keempat? Suara Li Baxian yang sangat lemah datang dari samping. Lelah. Luka-lukanya lebih baik daripada Lu Ye, tapi jurus terakhir dari pedang rahasia menguras seluruh kekuatannya. Mendengar suara Li Baxian, Lu Ye merasa lega. Saat pikirannya rileks, cahaya berdarah keluar dari dadanya, memperlihatkan sosok Hupo. Namun, Hupo jelas agak lemah saat ini, sepertinya teknik bentuk binatang juga menghabiskan banyak energinya. Saat Lu Ye menonaktifkan bentuk binatangnya, dia merasakan rasa lelah yang tak ada habisnya melanda dirinya. Seolah-olah semua esensi, energi, dan spirit Qi-nya telah tersedot kering pada saat itu juga. Ini bukan hanya efek samping dari keadaan binatang, tetapi juga noda darah. Dengan keduanya ditambahkan bersama-sama, dia tidak tahan sama sekali. Dia hanya punya waktu untuk mengatakan satu kalimat. Aku akan tidur. Kesadarannya langsung jatuh ke dalam kegelapan. Yi terkejut dan buru-buru memeriksa. Setelah memastikan bahwa hidup Lu Ye tidak dalam bahaya, dia menarik napas lega. Li Baxian juga tertidur, dan bahkan Hupo meringkuk di samping Lu Ye, meninggalkan Feng Yuechan dan Yi untuk merawatnya. Setelah memberi makan Lu Ye pil penyembuhan dan dengan hati-hati membalut lukanya, Yi berkata, "Kakak Feng, aku akan keluar dan berjaga-jaga, kamu urus semuanya di sini." Feng Yuechan mengangguk. Oke. Mereka baru saja mengalami pertempuran hebat, jadi Lu Ye dan Li Baxian sama-sama tidak sadarkan diri. Jika seseorang masuk pada saat ini, situasinya tidak akan baik. Yi bisa melarikan diri melalui tanah, jadi ketika dia bersama Lu Ye, dia juga bertanggung jawab untuk berjaga-jaga, jadi yang terbaik adalah dia memantau situasinya. Saat Lu Ye membunuh He Bing, pada daftar berburu yang tergantung tinggi di langit, jumlah poin berburu di belakang namanya tiba-tiba meningkat 250, mencapai 3.990, hanya kurang 10 poin dari 4.000. Perubahan mendadak ini tentu saja menarik perhatian banyak orang. Baru-baru ini, jumlah poin berburu di belakang nama Lu Ye sering meningkat ratusan poin,
dan ketika dia membunuh Master Orde ke-6, itu meningkat 180 poin, yang secara alami menimbulkan kecurigaan banyak orang. Yang pasti kultivasi Lu Yiye tidak terlalu tinggi, karena hanya ketika dia membunuh musuh di atas wilayahnya, poin berburunya akan meningkat begitu banyak. Sekarang setelah poin berburunya meningkat 250, banyak orang penasaran dengan ahli seperti apa yang telah dia bunuh. Orang harus tahu bahwa jumlah dasar poin merit untuk Master Realm Cloud River Orde ke-9 hanya 60, jadi 250 poin adalah 4 kali lipat. 500 km jauhnya dari gua bawah tanah tempat Lu Ye dan yang lainnya berada, Wei Qi mengerutkan kening saat dia menatap daftar bounty dengan ekspresi tertekan. Dia tahu bahwa Lu Ye hanya seorang kultivator Orde ketiga, jadi peningkatan 250 poin berburu tidak diragukan lagi berarti bahwa dia telah membunuh Master Orde ke-7. Orde ketiga membunuh Master Orde ke-7 benar-benar tak terbayangkan, bahkan jika dia memiliki Li Baxian dan Feng Yuechan sebagai pembantu. Tapi faktanya ada di depannya. Apa yang membuatnya merasa tertekan bukanlah peningkatan poin berburu Lu Ye. Dia tidak berniat bersaing untuk mendapatkan tempat di daftar bounty, jadi tidak peduli berapa banyak poin berburu Lu Ye meningkat, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tujuan terbesarnya selalu Lu Ye. Alasan mengapa dia merasa tertekan adalah karena dia yakin bahwa dia telah mengejar ke arah yang salah. Beberapa Master Orde ketiga membunuh Master Orde ke-7 pasti akan menjadi pertempuran yang intens, sehingga mustahil untuk bersembunyi, tapi dia tidak menemukan jejak Lu Ye dan yang lainnya di sepanjang jalan. Orang-orang itu, kemana mereka lari? Metode apa yang mereka gunakan untuk melarikan diri? Wei Qi benar-benar bingung. Seiring berjalannya waktu, peringkat pada daftar bounty terus berubah, terutama antara tempat kedua sampai ke-10. Kesenjangan di antara mereka sangat kecil, jadi mungkin saja pertarungan acak dapat menyebabkan peringkat seseorang naik beberapa tempat. Apa yang membuat mereka lebih bahagia adalah bahwa poin berburu Lu Ye telah berhenti bergerak. Meskipun poin berburu Lu Ye tidak akan berubah untuk waktu yang lama sebelumnya, secara keseluruhan, mereka akan meningkat hampir setiap hari. Setiap kali meningkat, itu naik beberapa ratus poin. Namun, dalam beberapa hari terakhir, poin berburu Lu Ye telah sepenuhnya ditetapkan pada 3.990 poin, dan tidak berubah sama sekali. Awalnya, Lu Ye jauh di depan sisa daftar bounty, menyebabkan orang-orang di belakangnya merasa putus asa, karena dengan celah lebih dari 1.000 poin berburu, sulit untuk mengejar ketinggalan. Tapi sekarang, mereka melihat peluang lagi, jadi mereka bekerja lebih keras untuk menemukan jejak musuh mereka. Setelah 3 hari seperti ini, Tan Seng yang berada di peringkat kedua, akhirnya menyusul Lu Ye dan menduduki posisi teratas di bounty list. Jika bukan karena nama Lu Ye masih tergantung di daftar bounty, Tan Seng akan curiga bahwa orang ini sudah mati, tapi sekarang tidak ada gerakan selama 3 hari, dia pasti terluka parah dan kemungkinan besar memulihkan diri. Harus dikatakan bahwa Tan Seng benar. Selama 3 hari terakhir, Lu Ye memang telah pulih, dan luka-lukanya tidak terlalu serius. Baginya, memulihkan diri selama 1 atau 2 hari tidak akan banyak berpengaruh pada tubuhnya, tetapi efek samping ganda dari berubah menjadi binatang buas dan penggunaan tato spiritual noda darahnya telah membuatnya merasa lemah. Terakhir kali dia merasa selemah ini adalah ketika dia mengaktifkan Fire Phoenix Spirit Tato-nya di Spirit Stream Battlefield, tetapi pada saat itu, Hua Qi ada di sisinya dan merawatnya, membuatnya pulih dengan cepat.